Oke, kita balik ke PHP dasar ya teman-teman. Sini aku sedikit meluruskan aja sih sebetulnya ya, terkait permasalahan cara aku menyampaikan materi PHP dasar satu ini. Biasanya orang kalau belajar PHP, itu kan pasti belajar HTML dulu ya. Plus CSS, dua-duanya memang harus dikuasai dulu sebelum mulai belajar PHP. Tapi di sini, aku nggak ngajarin HTML atau CSS sama sekali. Ya itu jujur sedikit berbeda ya, agak sedikit bisa dibilang unik lah. Sebetulnya, nggak ada salahnya langsung belajar PHP tanpa harus belajar HTML atau CSS. Nah, yang salahnya di sini adalah cara aku ngasih tahu materinya. Seharusnya di sini aku nggak mencantumkan atau campurkan HTML di sini. Jadi seharusnya aku memperkenalkan Postman di sini. Cuma karena mungkin aku terlalu masih ikut aturan lama juga ya, akhirnya aku pakai HTML di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jadi programmer backend, sebetulnya sampai sini aja, ini udah cukup. Teman-teman tinggal ganti ini jangan jadi sukses message, tapi ganti jadi echo aja. Di sini sebetulnya udah selesai ya, kita nggak perlu pakai halaman HTML. Terus kita lihat di bagian database, ketika berhasil menambah data mahasiswa ini keluar, database-nya masuk atau enggak. Kalau masuk, ya udah selesai sampai situ gitu loh. Kemudian di bagian foto profile, kalau foto profile masuk, ya udah aman. Itu bisa dibilang Anda sudah jadi programmer backend gitu loh. Anda sudah belajar PHP backend ya. Jadi nggak perlu HTML sebetulnya nggak masalah. Atau teman-teman ubah cuma pakai halaman form HTML aja. Itu juga kan pada dasarnya masih pakai HTML kan. Ada juga beberapa orang yang cuma ngajarin HTML, nggak pakai styling sama sekali, terus dia langsung mulai coba pakai PHP. Itu sebetulnya juga nggak masalah kalau teman-teman hanya ingin menguasai PHP-nya aja, atau bisa bilang menjadi programmer backend lah. Jadi sebetulnya nggak perlu HTML ini kita buat, dan seharusnya kemarin sewaktu aku mengajarkan atau mempraktekkan ya, cek aja langsung ke database, datanya masuk atau enggak, kemudian cek aja di bagian folder foto profile, filenya ke-upload atau enggak. Udah, selesai sampai situ seharusnya. Jadi, pada dasarnya, apakah di sini sepenuhnya salah? Ya enggak juga, karena di sini kita juga fokus ke PHP-nya, terkait masalah cara ngoding, DRI, dan lain sebagainya, meskipun pada dasarnya di tutorial PHP yang satu ini kita masih repeat yourself ya, masih ada beberapa yang copy-paste ya, di bagian create sama edit ini, seharusnya ini nggak ditulis berulang kali, tapi nggak apa-apa, namanya juga masih yang natif ya, belum yang OOP. Tapi sebetulnya ya bisa juga kita persingkat ini sih, jadi nggak repeat yourself gitu loh. Dibikin fungsi sendiri, nanti dipakai berulang kali, sebetulnya bisa aja. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini teman-teman nggak bingung ya, kok nggak belajar HTML dulu tapi dikasih HTML? Ya karena alasannya itu, ya jujur aku sedikit keliru, seharusnya aku buat prakteknya menggunakan Postman. Jadi Postman itu apa? Sebetulnya tutorial tentang REST API udah ada ya. Cuma aku nggak saranin teman-teman langsung lompat ke REST API deh. Jadi tetap ikutin aja, meskipun cara tutorialnya salah. Aku selipkan HTML di PHP, nggak apa-apa, diikutin aja. Karena HTML-nya itu cuma bersifat statis, nggak responsif juga buat di tampilan mobile. Jadi nggak apa-apa lah, dipakai untuk bahan praktek aja. Nanti ketika teman-teman mulai belajar REST API, setelah PHP dasar 1, ini selesai, kemudian PHP OOP 1, 2, 3, itu juga selesai, teman-teman akan lebih fokus lagi ke bagian back-end. Malah itu nggak ada HTML sama sekali, nggak ada tampilan sama sekali, dan bahkan kita bisa nggak buka browser sama sekali. Di PHP OOP juga dijelasin nanti ya, kalian bakal coba yang namanya unit test. Dan itu bisa melakukan testing tanpa harus membuka browser ataupun menjalankan Aragon, karena udah otomatis dijalankan. Jadi itu aja mau aku jelasin, mudah-mudahan teman-teman nggak bingung nih terkait penjelasan yang aku sampaikan. Intinya, kalau teman-teman mau belajar jadi full stack programmer, maka teman-teman harus berhenti dulu nonton ini, coba belajarin HTML, CSS, sama JavaScript boleh lah. Nanti baru coba pelajari PHP. Tapi kalau teman-teman mau jadi programmer backend, terusin. Nggak ada salahnya di sini, ya. Dan teman-teman nggak perlu risau, nggak menguasai HTML. Karena biasanya, kalau fokus teman-teman ke backend aja, itu nggak ada masalah, tidak menguasai HTML. Tapi kembali lagi, perlu diingat, biasanya pasar di Indonesia, programmer PHP itu udah pasti full stack biasanya. Cuman kalau memang teman-teman hanya ingin menguasai backend aja ya nggak masalah. Tetap ada kok backend programmer PHP yang memang fokus backend aja. Karena aku pernah ada di posisi itu, jadi nggak perlu khawatir. Oke, mungkin itu aja ya yang disampaikan di video OVA kali ini. Kita ketemu lagi di video OVA yang lainnya.